Halo teman-teman, kembali lagi di channel Phone Production. Kali ini bersama saya Afif Mahar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu teknologi antarmuka pengguna, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan user interface, serta salah satu software desain UI yaitu Adobe XD. Nah, sebelum kita mencoba aplikasi Adobe XD, saya mau sedikit jelasin apa itu antarmuka pengguna atau desain user interface. Jadi desain user interface itu adalah proses untuk membuat suatu produk yang terlihat menarik secara visual. Istilahnya itu orang membuat desain aplikasi atau desain website. Nah, selanjutnya itu ada UI, meliputi berbagai aspek mulai dari interface desain, pemilihan warna yang sesuai, pembuatan icon, penerapan typeface atau teks yang mudah dibaca, serta juga visual dengan seperti ilustrasi, termasuk juga animasi dan interaction design. Nah, tujuannya itu untuk membuat pengguna lebih tertarik pada aplikasi atau website kita, sehingga pengguna betah dan nyaman untuk menggunakannya. Nah, salah satu software untuk mendesain tampilan UI yaitu Adobe XD. Nah, Adobe XD ini produk dari Adobe ya. Jadi Adobe ini biasanya kita harus membayarnya untuk menggunakannya. Adobe XD ini singkatan dari Adobe Experience Design, yaitu perangkat lunak yang biasa digunakan oleh para desainer UI untuk membuat tampilan aplikasi mobile, aplikasi Android, aplikasi website juga. Nah, untuk itulah Adobe XD ini dibuat agar desain aplikasi untuk bisa menggambarkan tampilan UI. Nah, ada beberapa fitur utama dari Adobe XD ini. Yang pertama itu ada Focused Design Tools. Nah, tools ini berfungsi untuk membuat wireframe atau kerangka kerja, screen layout and production, dan membuat kerangka mockup untuk desain yang lainnya. Yang kedua itu ada Prototyping Tools. Tools ini berfungsi untuk menetapkan alur kerja yang telah dibuat agar tidak rancu dengan proyek desain lainnya. Yang ketiga itu ada Built-in Sharing. Tools ini berfungsi untuk membuat rekaman video selama proses pengerjaan dari prototipe desain yang kita buat. Bisa juga digunakan untuk berbagi link dengan sesama desainer melalui fasilitas Creative Cloud yang disediakan oleh pihak Adobe. Yang keempat itu ada Asset from Photoshop, Illustrator, and Sketch. Aplikasi ini juga sudah mendukung aset desain dari Photoshop, Illustrator, maupun Sketch. Yang kelima ada Fast Performance. Membuat dan menyatukan sebuah proyek desain yang kompleks secara bersamaan, seperti desain website, aplikasi mobile, aplikasi untuk tablet, dan aplikasi untuk smartwatch tanpa mengganggu performance software. Nah, walaupun kebanyakan kelebihan dari Adobe XD ini, tentunya ada kekurangan dari software Adobe XD. Diantaranya adalah yang pertama itu ada no CSS export. CSS export bisa membuat desainer bekerja lebih simpel lagi dan membuat pengerjaan lebih cepat juga. Namun di dalam software ini belum ada fitur tersebut, padahal di dalam platform Photoshop sendiri sudah ada menggunakan plugin Zeppelin. Yang kedua ada copy paste fitur. Tentu saja di dalam perangkat lunak buatan Adobe memiliki fitur copy paste untuk desain yang sudah dibuat. Ada modifikasi yang bisa dilakukan juga di sana sehingga lebih mudah. Namun Adobe XD malah membuat fitur copy paste yang tidak mumpuni sehingga menyulitkan kinerja desainer nantinya. Yang ketiga, prototype live preview. Kita bisa memberikan live preview prototype dari aplikasi yang kita buat. Sayangnya live preview prototype ini baru bisa bekerja di Mac OS, tidak bisa dengan OS Windows. Hal ini cukup merugikan bagi kita yang sering menggunakan OS Windows. Nah, setelah itu kita langsung aja mencoba untuk menginstal aplikasinya. Untuk lebih lanjutnya, simak terus video ini.
Sebelum menginstal Adobe XD, kita perlu tahu dulu nih spesifikasi laptop atau PC untuk bisa menginstal Adobe XD ini. Untuk sistem operasi macOS diperlukan spesifikasi macOS X versi 10.14 atau lebih dengan prosesor Intel atau AMD 64 bit. Untuk displaynya dengan layar 13 inci atau lebih dan resolusi 1400x900 dan RAM sebesar 4 GB. Sedangkan untuk sistem operasi Windows diperlukan spesifikasi sistem operasi Windows 10 dengan prosesor Intel atau AMD 64 bit. Displaynya dengan layar 13 inci atau lebih dan resolusi sebesar 1280x800 dan RAM 4 GB. Untuk install Adobe XD, kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, saya sudah mendownload Adobe XD ini. Langsung saja kita buka filenya. Nah, di sini saya downloadnya di website Kwiha. Setelah kita download, langsung buka aja ini filenya. Dan kita pilih autoplay yang di luar ini. Tinggal diklik. Di sini kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih langsung aja nih install. Kita tunggu sampai file terbuka dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai proses instalasinya. Nah, selanjutnya kita cari aja aplikasinya di pencarian. Di sini sudah ada Adobe XD. Nah, kita buka saja. Jadi ini tampilan awal untuk aplikasi Adobe XD. Aplikasi sudah siap digunakan. Untuk tutorial pembuatan desain aplikasi dengan Adobe XD akan diteruskan oleh teman saya Rian. Lebih lanjutnya simak terus video ini. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Adobe XD. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini tersedia beberapa tampilan desain interface untuk iPhone, iPad, dan website. Atau bisa juga teman-teman mengcustom sendiri ukuran desain interface sesuai keinginan teman-teman. Karena saya akan membuat desain interface untuk sebuah website, jadi saya pilih ukuran untuk website. Nah, begini kira-kira untuk tampilan layar sebuah website. Untuk tool yang pertama, ada yang namanya tool select. Tool select ini berfungsi untuk memindahkan objek yang telah teman-teman buat. Selanjutnya ada tool rectangle. Tool ini berfungsi untuk membuat sebuah objek persegi atau persegi panjang. Selanjutnya ada tool ellipse. Tool ini berfungsi untuk membuat sebuah objek lingkaran atau oval. Selanjutnya ada polygon. Tool ini berfungsi untuk membuat sebuah objek segitiga. Lalu ada tool line. Tool ini berfungsi untuk membuat garis lurus. Selanjutnya ada yang namanya pen. Tool ini berfungsi untuk menggambar objek secara bebas. Selanjutnya ada tool text. Tool ini berfungsi untuk membuat sebuah tulisan atau kata. Selanjutnya ada artboard. Tool ini berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Yang terakhir ada zoom. Zoom ini untuk memperbesar proyek yang kita buat agar lebih mudah untuk mengeditnya, terutama di bagian-bagian yang kecil. Dan di sebelah kanan layar ada yang namanya control doping area. Tool ini berfungsi untuk memberikan efek tambahan pada objek. Nah, seperti ini contohnya. Jika teman-teman sudah tahu tool-tool dasarnya, alangkah baiknya jika kita langsung mempraktekannya. Cegido. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat desain interface
untuk sebuah web restoran. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah dengan menambahkan gambar untuk dijadikan sebuah background. Caranya sangat mudah, kalian tinggal drag and drop saja gambar yang telah kalian siapkan sebelumnya. Jika sudah, atur ukuran dari background tersebut. Setelah itu saya menambahkan navbar dengan cara menggunakan tool rectangle. Atur ukurannya dan posisikan sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu saya menambahkan teks untuk membuat menu, about, kontak, lokasi, dan Instagram dengan cara klik tombol teks. Lalu atur posisi dan fontnya agar terlihat menarik. Setelah itu saya akan membuat logo untuk web restoran ini. Di sini saya menggunakan tool ellipse, tool polygon, dan tool text. Mungkin di sini akan saya percepat agar tidak membosankan. Jika logo sudah jadi, saya akan membuat sebuah slogan untuk restoran yang akan saya buat. Nah, slogan itu bertuliskan Great Food, Taste Food. Caranya sama dengan menggunakan tool text. Jika sudah, saya akan membuat tombol order now untuk pemesanan. Dan tombol see the menu untuk melihat daftar menu yang tersedia di restoran. Jika sudah, yang terakhir itu saya akan menambahkan slogan lagi pada pojok kiri atas dan saya akan menambahkan nomor telepon di pojok kanan atas. Caranya sama dengan menggunakan tool text dan mengatur posisinya. Nah, halaman awal web ini sudah selesai. Kita hanya tinggal menyimpannya saja atau bisa langsung mengekspor gambar ini. Mungkin sekian saja penjelasan tool dan tutorial membuat desain interface. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru dari kami, mohon dimaafkan. And see you the next video.